Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Asah Seni Sejak Dini. Dan tentunya masih dengan kedua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, ada Cik Sukri dan juga ada Ibu Yuliet. Nah Ibu Yuliet, sekali lagi berkaitan dengan pembelajaran seni di sekolahan. Pembedanya anak-anak yang memiliki jiwa seni dan yang bisa dikatakan juga tidak terlalu antusias dengan seni itu seperti apa Bu Di? Karena sekali lagi soal stigma nih, kalau anak-anak yang tidak pintar matematika itu artinya tidak pintar kalau di sekolah. Kalau tidak pintar fisika itu berarti tidak pintar. Nah itu seperti apa tuh pembeda anak-anak yang memiliki jiwa seni dan yang kurang antusias dengan seni di sekolahan? Sebenarnya tidak bisa dikategorikan pembeda gitu ya, cuman ada siswa yang menonjol dalam satu bidang seni, di situ akan terlihat kalau dia itu menyukai seni itu. Ada yang tidak gitu. Jadi untuk pembedanya kita lihat dari apa yang mereka hasilkan, dari apa yang kita ajarkan. Kalau mereka mampu mengerjakan sesuai dengan tuntutan, berarti jiwa seninya ada di sana. Sebenarnya semua siswa itu punya jiwa seni masing-masing. Cuman tergantung mereka bisa mengasahnya, mengeksplornya, mengeluarkannya. Nah, itulah di dunia pendidikan kami berusaha untuk menggali potensi-potensi peserta didik tersebut. Kira-kira mereka pasnya di seninya di bidang apa? Karena tidak semua siswa itu tadi tidak semua siswa mampu sama di bidang seni yang sama. Oke, tapi mengganggu tidak Bu stigma di sekolahan ini tidak bisa kita tepiskan juga bahwa oh ini kalau pintar matematika baru dia pintar nih, pintar fisika baru pintar nih. Tapi kalau pintar seni kurang dilihat. Terasa tidak itu Bu di sekolahan? Tidak juga, iya. Tidak. Iya apa Bu? Di sekolahan. Benar, karena orang yang suka seni kembali dikatakan Cik tadi. Orang yang suka seni itu biasanya orangnya pintar. Ya, biasanya orang pintar. Jadi kalau orang pintar itu otomatis dia di matematik bagus, di IPA bagus. Yang kadang-kala mereka merasa punya jiwa seni, punya keinginan seni, dan belum terasah, belum punya kemampuan untuk mengeksplornya, itu yang mungkin dianggap dikesampingkan. Ini tidak pintar ini karena tidak mau itu tidak ya. Sebenarnya itu Oke, saya ingin ke Cisuk. Sepakat tidak sih? Karena yang saya lihat tokoh-tokoh seniman dunia ini rata-rata dia sedikit anti dengan pendidikan formal. Nah itu yang saya ingin tanya. Kalau kami sekarang, kalau memang stigma itu memang ada. Dulu apalagi di zaman-zaman kami ya, zaman-zaman saya sekolah dulu itu pasti. Anak yang pintar matematika itu pasti anak yang pintar. Tapi ternyata anak-anak yang pintar matematikanya pintar, IPA-nya pintar. yang eksak. Iya, bagian-bagian eksak lah ya dia pintar. Itu anaknya pintar dalam berkesenian lah. Itu kenyataannya. Kami justru kadang-kadang sudah menjadi gaya seperti ini ya. Kalau orang, istri saya juga pengajar, beliau tahu. Jadi kadang sering-sering seperti ini. Kalau dia lihat, kamu juara ya? Iya. Karena kalau biasanya anak-anak yang pintar, itu tadi, dia akan cepat menerima apa yang kita kasih. Misalkan latihan di sanggar atau seperti apa. Jadi sebenarnya stigma itu memang ada, anak-anak yang pintar matematika adalah anak pintar, tapi tidak pernah dikaitkan dengan seni, dengan kesenian. Karena dari awal sebenarnya kita sendiri, mohon maaf ini, mungkin pendahulu kita yang memang menaruh kesenian ini bukan jadi hal yang prioritas. Iya, dikesampingkan. Padahal artinya dia ini jadi satu kesatuan.
seperti itu. Seperti saya bilang tadi, kalau anak-anak yang pintar itu cepat. Dan kadang-kadang walaupun anak belum pernah berkesenian ya, Iya. kita masuk dalam satu sekolah. Misalkan saya diminta untuk mengajar ekskul. Saya minta nanti anak-anak yang pintar. Kalau kita mau cepat, misalnya ada menghadapi dalam satu event misalkan, ya, saya mau minta anak-anak yang pintar. Saya nggak butuh anak-anak yang sudah lama, tapi mohon maaf sebenarnya itu keinginan. Biasanya anak yang pintar itu juga keinginannya akan kuat, kompleks. Untuk belajar itu dia tekun. Iya, Tekunnya. itu. Jadi memang menjadi apa itu ya istilahnya itu menjadi memang jalurnya seperti itu. Oke. Dan rata-rata anak yang pintar tuh kecuali memang anak yang mohon maaf dalam tanda kutip kutu buku mungkin. Memang hobinya membaca memang sulit, biasanya dari awal pun mereka tidak mau itu ya kan. Ini pembeda yang cukup terlihat gitu. Iya. Antara pintar dalam tanda kutip dengan kutu buku ya. Kutu buku. Beda tuh ya. Karena hobinya lagi tadi itu kan. Tapi kalau memang diwajibkan dalam sekolah misalnya, dia harus ikut, dia nanti akan cepat. Oke. Seperti itu. Kalau di sekolahan sendiri Bu, seperti apa Bu? Pengembangannya selain memang di mata pelajaran di bangku sekolah, kan ada juga di ekstrakurikuler tuh. Iya, Pengembangan ada. ekstrakurikuler sendiri seperti apa kalau untuk sini? Iya, kebetulan kalau di ekstrakurikuler memang dibagi ekstra itu menjadi 4 cabang seni itu. Jadi khusus di pembelajaran sekarang ini, jadi mereka boleh memilih sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan keinginannya di cabang seni maunya apa. Mau seni musik ikut ekskul musik, Oke. mau seni tari ikut ekskul musik. Nah di sana tempat ajang mereka mengasah lebih kemampuan mereka. Karena ekstrakurikuler kadang-kadang yang menjadi jawaban gitu ya, Iya. Ci? Iya, benar Karena sekali. kalau saya dulu Ci gini Ci, di kelas tuh pusing belajar tuh Ci. Terlalu aktif di ekstrakurikuler jadi Iya. di bangku sekolahan itu agak sulit mengimbangi pelajaran gitu Ci. Kalau Ci Jadi gimana? pokoknya ekskul, jadi ekskulnya justru yang mata pelajaran ya kan. Yang utamanya jadi ekskul nih Ci. Jadi Ekskul. Padahal ekstra ya Ci. Iya benar sekali. Nah itu kami di dunia pendidikan benar sekali seperti yang stigma selama ini ya, Ci. Orang seni itu tidak akan betah duduk di kelas belajar kan begitu. Tapi sebenarnya bukan orang seni yang seperti itu, tapi orang yang malas sebenarnya. Individunya. Nah, individu sebenarnya bukan karena jiwa seninya, cuman karena dia menganut pemikiran bebas di lingkungannya mungkin. Nggak mau diatur gitu ya, Nggak Bu? mau diatur di lingkungannya. Kalau orang seni maaf di seni itu kan boleh ngapain, kalau di lingkungan nggak boleh ngapain, dan terbawa ke lingkungan sekolah sehingga mereka berbuat seperti itu. Jadi bukan maaf diomong bukan orang seni yang tidak mau mengikuti, dia merasa ada jiwa seni, main begendang terus, sio-sio terus, bukan sebenarnya. Itu jadi alasan pembenar kadang-kadang ya, Bu, Iya, ya? alasan pembenaran Ini itu. seni nih, padahal iya. bukan ya Bu ya? Bukan sama sekali, jauh bedanya itu antara seni yang memang ada di dirinya dengan seni yang dibuat-buatnya supaya merasa Dan itu dia- biasanya udah di taraf sekolah menengah. Tapi kalau di dasar biasanya Belum. nggak, justru kalau di usia yang dini betul dari PAUD sampai ke SD itu malah membentuk anak lebih bagaimana ikut dalam satu organisasiran ya, dengan melibatkan banyak orang, terus bagaimana mereka harus menekan egonya, terus mereka harus bisa mengalah. Kalau misal kata pelatihnya, kamu jangan di depan, kamu harus di belakang karena Oke. kamu mungkin tinggi seperti itu. Anak-anak udah diajarkan nilai-nilai itu kok. Empati terhadap teman-teman, kekompakan, kan seperti itu. Jadi nilai-nilai dasar itu sebenarnya kalau memang dari usia dini diajarkan, anak-anak itu akan tepat. Dan kami kebetulan karena istri saya guru di SD, jadi kadang-kadang memang anak-anak kelas 1, kelas 2 sudah belajar. Dan sampai ke SMA, sampai kuliah, mereka terus terang yang biasanya dari baik dari budi pekertinya, attitude-nya itu, anak itu akan tetap terjaga kok. Dan mereka biasanya lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kalau dari usia dini udah dimasuk dalam diajarkan seni. Oke, karena kebebasan dalam berekspresi ini harus diiringi juga dengan kebijaksanaan ya Ci ya? Betul. Kita orang timur loh. Karena Saya ingat sedikit, saya berbagi, saya ketemu Udairi Mevri, beliau
tahu sendiri. Secara tidak langsung saya pernah bilang beliau itu salah satu guru saya kalau secara tidak langsung. Saya ketemu beliau 87. Saya tanya sama beliau, apa sih untuk membuat satu karya yang bagus, karya ini sedikit berlari nih ya Bang. Nggak apa-apa, Cik, nggak apa-apa. Ya. Dia bilang 2. Tapi karena kita orang timur 3. Oh, Apa ada itu dah? ditambah ya, Cik. Ya. Artistik, estetik, karena kita orang timur, etika. Karena etika itu tetap harus dijaga. Dari kecil kamu harus sudah ajarkan etika anak-anak. Itu yang terpatri. Berarti tidak cukup di artistik dan estetik Iya, saja ya, Cik ya? iya, seperti itu. Karena kita orang timur. Karena kalau di luar itu kan sangat tidak terbatas ya, Cik ya. Apa lukisan-lukisan yang Iya. mempertontonkan hal-hal yang Iya, tidak ya tidak. baik pun itu dia nggak sebagai Termasuk sebuah juga seni. dalam seni-seni tari Iya. seperti itu. Seni musik pun seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau dari etika sudah kita. Ternyata kan dengan tiga unsur itu, apalagi penonjolan lebih ke etika, ternyata karya-karya kita orang-orang Indonesia tidak kalah dari orang. Oke, Tetap sangat menarik karena nilai etika, justru orang-orang Barat sekarang menilai nilai etika ini yang menjadi salah satu Penghambat gitu ya, Cik? iya, penilaian mereka itu kan. Oke, siap. Itu Satu. sangat penting sekali dan sangat menarik sekali, Cik, dan juga Ibu Yuliet, bahwa hal yang paling penting pemirsa adalah nilai yang menjadi nilai ketimuran kita di Indonesia ini bukan menjadi penghambat, namun menjadi ciri khas Iya. sebagai nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.